Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai status kesuburan perairan dan tingkat trofik Waduk Jatiluhur. Kelompok 5 beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Rizal Fikri Somantri dengan NPM akhir 9. Kemudian ada Angela Putri Milenia dengan NPM akhir 10. Selanjutnya ada Syifa Masitoh dengan NPM akhir 27. Kemudian ada Astiani Lesmana dengan NPM akhir 31. Dan yang terakhir ada Alvina Putri Cantika dengan NPM akhir 33. Produktivitas perairan sangat berpengaruh terhadap kesuburan suatu perairan. Produktivitas perairan dibedakan menjadi dua, yaitu produktivitas primer dan juga produktivitas sekunder. Produktivitas suatu perairan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kepadatan organisme dalam perairan tersebut. Produktivitas primer dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama produktivitas bersih dan juga produktivitas kotor menurut Odum 1970. Produktivitas primer perairan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor kimia yang merupakan unsur hara yang digunakan oleh fitoplankton. Kemudian yang kedua ada faktor fisika yang merupakan arus, suhu, dan kedalaman. Dan yang terakhir ada faktor biologi yang merupakan banyaknya fitoplankton dalam perairan tersebut. Semakin banyak fitoplankton, maka aktivitas fotosintesis dalam perairan tersebut makin sering sehingga dapat mempengaruhi produktivitas primer menurut Kaswandi 1976. Produktivitas primer dapat diketahui dengan mengukur perubahan DO dalam suatu perairan. Kesuburan perairan merupakan kapasitas atau kemampuan perairan untuk menyediakan unsur hara yang membantu organisme menghasilkan produksi optimal. Perairan yang subur adalah perairan yang banyak mengandung unsur hara sehingga kehidupan organisme dapat terdukung dalam mempercepat pertumbuhan dan juga kelimpahan. Kelimpahan unsur hara mempengaruhi kelimpahan hidup fitoplankton. Fitoplankton merupakan salah satu indikator biologi yang dapat digunakan untuk menentukan kesuburan perairan. Bendungan Jatiluhur merupakan bendungan terbesar di Indonesia, membendung aliran Sungai Citarum, membentuk waduk dengan genangan seluas kurang lebih 83 km kubik. Dan keliling waduk yaitu 150 km. Pada elevasi muka air normal yaitu 107 meter di atas permukaan laut. Luas daerah tangkapan bendungan adalah 4.500 km kubik, sedangkan luas daerah tangkapan yang langsung ke waduk setelah dibangun bendungan Saguling dan Cirata di hulunya menjadi 380 km kubik, yang merupakan 8% dari keseluruhan daerah tangkapan. Maka dalam pembuatan makalah ini akan dibahas mulai dari sejarah dan hal-hal yang belum diketahui khalayak umum mengenai Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur dibangun pada tahun 1957, dapat menampung dari aliran Sungai Citarum. Untuk mengenang jasa Insinyur Haji Juanda dalam memperjuangkan pembiayaan pembangunan Bendungan Jatiluhur, bendungan ini dinamakan secara resmi Bendungan Insinyur Haji Juanda. Saat akan dibangun, Bendungan Jatiluhur menenggelamkan 14 desa dengan penduduk berjumlah 5.002 orang. Penduduk tersebut kemudian sebagian dipindahkan ke daerah sekitar bendungan dan juga sebagian lagi dipindahkan ke Karawang. Menurut Perum Jasa Tirta II, Waduk Jatiluhur dibangun dengan basis maksimum performance blood atau untuk dapat menampung banjir. Waduk Jatiluhur juga diperkirakan memiliki kekuatan untuk menampung banjir. Kekuatan itu bertumpu pada konstruksi bendungan Jatiluhur dan saluran pengamannya, sehingga apabila dikelola dengan baik, kecil peluangnya waduk akan jebol. Waduk Jatiluhur juga terdapat banyak karamba jaring apung atau biasa dikenal dengan KJA, yang merupakan bentuk kegiatan ekonomi masyarakat yang paling dominan. Terdapat kurang lebih 30.000 KJA yang terbagi menjadi 5 zona di wilayah Waduk Jatiluhur menurut Reni 2012. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam status kesuburan perairan dan tingkat trofik Waduk Jatiluhur.
Waduk Jatiluhur memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Masih banyak juga fungsi lainnya, yaitu yang sebagai sumber untuk irigasi, kemudian sebagai air baku air minum, kemudian perikanan budidaya, selanjutnya sumber air untuk kegiatan industri, kemudian serta pengembangan pariwisata dan juga olahraga air. Fitoplankton dan produktivitas primer perairan waduk dipengaruhi oleh bahan organik dan juga bahan anorganik, dibawa oleh air yang berasal dari sungai, yaitu hasil dari kegiatan pertanian dan juga perikanan. Dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan kandungan fosfat dan nitrogennya, tingkat kesuburan perairan Waduk Jatiluhur telah berubah dari eutrofik pada tahun 2002 menjadi hipertrofik pada tahun 2005 menurut Siregar dan Mayasari 2010. Penurunannya ini cenderung meningkat seiring dengan peningkatan jumlah unit karamba jaring apung atau KJA yang dikembangkan di Waduk Cirata dan juga Waduk Jatiluhur. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan budidaya KJA telah melampaui toleransi dan cenderung mencemari perairan. Berdasarkan tabel karakteristik sumber daya perairan Waduk Jatiluhur, klasifikasi tingkat kesuburan perairan Waduk Jatiluhur adalah mesotrofik sampai dengan eutrofik. Berdasarkan tabel parameter kimia fisika kualitas air di Waduk Jatiluhur, data asam sulfida atau H2S mencapai 6,7 ppm. Angka tersebut menunjukkan bahwa kandungan kualitas air tertendensi pencemaran. Padahal baku mutu air untuk perikanan yaitu 0,01 ppm. Kemudian menurut penelitian Galuh 2021 yang terlampir pada tabel, ada variabel kualitas air, yakni yang pertama ada kecerahan pada Waduk Jatiluhur sendiri berkisar antara 1,45 sampai 2,4 meter. Kemudian ada kandungan fosfat pada inlet Cilalawi sendiri berkisar antara 0,0539 hingga 0,0791 mg per liter. Pada daerah KJA berkisar antara 0,0669 hingga 0,0815 mg per liter. Pada outlet dam berkisar antara 0,0604 hingga 0,0872 mg per liter. Kemudian ada nilai klorofil A pada inlet Cilalawi sendiri berkisar antara 10,3932 sampai 56,6504 mg per meter kubik. Kemudian pada daerah KJA berkisar antara 11,5876 hingga 18,6628 mg per meter kubik. Pada outlet dam berkisar antara 13,3604 hingga 32,1764 mg per meter kubik. Nah, dari ketiga parameter tersebut kemudian didapatkan nilai TSI yakni sebesar 56,7556 hingga 60,8956 yang menunjukkan pada perairan Waduk Jatiluhur tersebut termasuk ke dalam kategori eutrofik. Kemudian ada kesimpulannya, jadi tingkat status kesuburan perairan di Waduk Jatiluhur sendiri termasuk ke dalam kategori eutrofik. Dilihat dari parameter fisika, kimia, biologi, kualitas air Waduk Jatiluhur sendiri khususnya pada Tarum Barat sudah termasuk kategori tercemar. Hal ini disebabkan oleh tata guna lahan yang buruk atau konversi lahan di hulu, kegiatan industri, kegiatan pertanian, adanya banyaknya sampah, kemudian limbah domestik dan aktivitas manusia di waduk, salah satunya yakni kegiatan budidaya di KJA dan juga kegiatan di sekitar waduk lainnya yang menyebabkan pencemaran tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.